Secara teritori hampir 100% kota Bakhmut hampir dibebaskan. Ya 1%, 2% gitu ya. Dengan itulah Wagner ya, sebagai Rusia. Namun situasi Bakhmut ini juga masih menjadi garis pertahanan yang masih berusaha untuk terus dipertahankan oleh Ukraina dengan terus mengirim para bantuan ke sekitar Bakhmut, Sofia, Rohovo, Shatinovka. Tapi sejauh ini tidak ada terobosan yang berhasil dari pihak Ukraina. Jalan raya ke Sofia juga tetap menjadi jalan raya kematian upaya mundur ataupun upaya suplai pasukan atau peralatan ke sisa-sisa beberapa bangunan di sisi barat kota Bakhmut yang masih dipegang oleh pasukan Ukraina. Tapi itu akan terus berlanjut karena Ukraina menguatkan garis pertahanan di sekitar Bakhmut. Pertempuran akan terus berlanjut, jadi tidak selesai dengan dibebaskannya kota Bakhmut. Bahkan di sebelah utara Bakhmut, intensitas pertempuran juga meningkat. Umpama di beberapa hari yang lalu ada upaya terobosan, tapi bukan seperti yang dibayangkan counter ofensif atau serangan balik. Tidak, karena upaya terobosan di sisi barat laut Soledar itu hanya kekuatan dikerahkan hanya sekitar 1.000 personil, mungkin 1 atau 2 batalion gitu ya, untuk garis pertahanan sepanjang 95 km. Tapi itu juga sudah dipukul balik dengan kerugian hampir 50% di Ukraina. Mungkin dari 40 tank yang terlibat, sekitar 10 itu berhasil dihancurkan. Saya kira itu di sekitar Bakhmut yakni perkembangan yang terjadi beberapa 1-2 minggu ini. Di sisi lain, pasukan Rusia terus menghancurkan pemusatan peralatan, pemusatan personil, gudang amunisi jauh di belakang ya, untuk yang mungkin dipersiapkan oleh Ukraina untuk rencana serangan balik atau counter offensive yang sudah heboh selama berbulan-bulan, karena memang Barat menuntut itu. Karena elit-elit Barat yang selama ini menjadi sponsor perang dari Ukraina atau para korupsi di Ukraina ini harus membayar bagian politik bahwa bantuan yang mereka berikan ke Ukraina ini memang menghasilkan sesuatu yang strategis dari sisi keberhasilan pasukan Ukraina yang hampir sepanjang perang korupsi ini berlangsung tidak ada ya kemajuan yang sangat signifikan. Tanpa ini mereka akan kesulitan untuk meyakinkan publiknya lebih Barat, dan kalau berita kemunduran terus-menerus yang datang dari Ukraina itu pasti paling tidak oposisi untuk keberlanjutan bantuan senjata akan lebih besar. Kemudian suara-suara untuk menekan Ukraina menembus bernegosiasi dengan Rusia akan menjadi semakin kuat. Ya, hampir 1 bulan ini itu ada serangan rudal yang intensif dari
pihak Rusia untuk menjangkau gudang amunisi, gudang pemusatan pasukan. Ada juga penghancuran gudang senjata besar di Pavlovka sekitar 10 hari yang lalu, yang berhasil menghancurkan dua divisi S-300 yang disimpan dalam juga kendaraan militer. Nah, yang menarik juga kurang lebih 3 hari yang lalu itu ada kendaraan senjata besar di Khmelnytskyi dekat Oblast Ternopil, Ukraina Barat. Itu gudang senjata yang sangat besar diserang oleh Rusia. Tidak tahu persis, Kementerian Pertahanan Rusia juga tidak menjelaskan ini secara khusus senjata apa yang dipakai, tapi yang jelas ledakan itu bahkan ledakan terbesar sepanjang berlangsungnya perang proksi ini. Dan banyak sekali yang menginformasikan bahwa di gudang amunisi Ternopil itulah disimpan bantuan senjata dari Inggris, terutama untuk amunisi tank bantuan Inggris, Challenger, yaitu amunisi deplet uranium. Banyak informasi yang menyampaikan bahwa yang meledak adalah gudang amunisi yang menyimpan amunisi ini. Seperti kita ketahui, amunisi ini menimbulkan radiasi. Hal yang sudah berkali-kali diperingatkan oleh Rusia, bahkan Presiden Putin kalau tidak keliru tanggal 21 Februari April saat Hari Patriot menyampaikan bahwa amunisi deplet uranium adalah komponen nuklir atau bom kotor yang Rusia sangat memprotes karena itu akan menimbulkan dampak panjang, tidak jika ditembakkan ya. Nah, kemudian meledak di Ternopil, dan indikator radiasi gamma beberapa laporan menginformasikan ada kenaikan di sekitar Khmelnytskyi dan menimbulkan ketemparan di Ukraina Barat. Orang mulai menyerbu apotek, atau apotek mulai stok zodiumnya kosong. Orang mulai rame-rame mengungsi karena ledakan di Ternopil itu. Semingguan ini kurang lebih ramai di media-media barat, juga di blogger di YouTube, Telegram, itu soal tanda kutip pertentangan antara Prigozhin dan Menteri Pertahanan Rusia, Stavropol, di mana Prigozhin menyampaikan terbuka beberapa kritik terhadap Kementerian Pertahanan, bahkan terutama ditujukan dan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Gerasimov sebagai kepala stafnya, dengan menyampaikan keluhan soal kekurangan amunisi, kekurangan tembakan artileri dan sebagainya, yang kemudian pernyataan itu segera ditangkap oleh media-media barat sebagai pertentangan antara Prigozhin atau Wagner dalam hal ini dengan Kementerian Pertahanan. Pada termasuk oleh blogger Rusia sendiri atau beberapa jurnalis Rusia yang meliput di lapangan.
Namun anehnya eh, keluhan Prigozhin ini realitas tidak ada di lapangan. Karena Anna Malyar, wakil Menteri Pertahanan Ukraina, menyampaikan kepada media bahwa apa yang disampaikan Prigozhin tidak benar. Tiap hari justru intensitas tembakan artileri di Bakhmut terus meningkat. Ini bagian dari PSYOPs dari Rusia, pasukan Rusia. Seni Maskirovka, seni penipuan dalam peperangan. Karena seperti yang disampaikan Wakil Menhan itu nggak ada penurunan tembakan artileri di garis depan Bakhmut, kekurangan amunisi. Justru yang sering menyampaikan hal seperti itu adalah media Barat. Bahkan sejak minggu pertama, bulan pertama dari perang proksi di Ukraina itu hampir setiap minggu media Barat, terutama bersumber dari Kementerian Pertahanan Inggris atau intelijen Inggris, menyampaikan narasi Rusia kehabisan amunisi, Rusia kehabisan peluru artileri, Rusia kehabisan tank, Rusia kehabisan rudal, itu diputar hampir tiap minggu. Dan faktanya sampai sekarang tidak terjadi. Serangan rudal terus terjadi, intensitas serangan artileri juga tidak menurun, dan sebagainya. Yang menarik motif dari Prigozhin ini, kalau menurut saya Prigozhin justru memperkuat persepsi yang dibangun oleh media Barat sendiri. Staf Kementerian Pertahanan Rusia. Saya kira perkembangan beberapa perkembangan yang menarik yang saya catat itu, dan terakhir yang juga ramai adalah soal heboh bantuan rudal jarak jauh dari Inggris, rudal Storm Shadow yang dikirimkan ke Ukraina. Saya kira langkah Inggris ini akan menimbulkan konsekuensi. Pertama, kita harus ingat pernyataan dari Presiden Putin yang kemudian diperkuat juga oleh Lavrov bahwa semakin jauh senjata yang dikasih ke Ukraina, sejauh itu juga zona bebas militer akan dibangun oleh Rusia. Jadi dalam jangka panjang bantuan senjata jarak jauh ini justru akan merugikan Ukraina, karena itulah yang akan dilakukan oleh Rusia. Begitu Donbas selesai, dia akan membangun Rusia akan memaksakan zona bebas militer sejauh jarak senjata terjauh yang dimiliki oleh Ukraina. Dan itu bantuan Barat. Storm Shadow ini kan ada dua jarak, dua tipe atau dua jenis. Satu untuk senjata yang digunakan sendiri oleh Inggris, mempunyai kisaran jarak kurang lebih 500 km, 520 km. Dan untuk versi ekspor, karena ada perjanjian soal penyebaran rudal jarak pendek. Jarak pendek itu tidak boleh melampaui jarak 300 km. Storm Shadow juga ada jenis yang mempunyai kisaran jarak ini 280 sampai 300 km. Kita tidak tahu, Pak,
jenis senjata mana yang diberikan kepada Ukraina. Hal ini tidak akan merubah secara strategis situasi di garis depan atau kemudian menjadi senjata yang mengubah permainan, mengubah realitas perang, kemudian menjadi Ukraina mempunyai keuntungan strategis. Tidak juga, karena bukan kali pertama Rusia menghadapi rudal Inggris ini. Pada tanggal 14 April 2018, rudal ini, Storm Shadow ini pernah ditembakkan di Suriah. Dalam salvo tembakan yang di situ juga ada salvo Tomahawk, terus kemudian rudal sejenis dari Prancis, Scalp, kalau salah namanya. Nah, itu sekitar kurang lebih 100-an rudal ditembakkan ke Suriah, dan beberapa di antaranya adalah Storm Shadow ini, dan cukup banyak yang ditembak jatuh oleh pertahanan udara Suriah. Yang ini juga pertahanan udara dari atau produksi Rusia. Terakhir mungkin juga cukup menarik pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia hari ini, mana mereka melaporkan bahwa pada hari ini mereka serangan rudal mereka berhasil menghancurkan satu sistem rudal Patriot, dan tidak dilaporkan detail senjata apa yang dipergunakan atau rudal apa yang dipergunakan untuk menghancurkan sistem Patriot Amerika. Ini dari bantuan Jerman, seperti bantuan Jerman yang sudah dikirim ke Ukraina. Rudal apa yang dipakai, apakah Kinsal atau drone kamikaze Iran atau Shahed atau rudal Alibir, atau tidak dilaporkan secara detail. Tapi beberapa sumber informasi menyatakan bahwa yang dipergunakan adalah rudal Kinsal. Yang terlihat ramai beredar itu video tembakan dari seperti satu sistem rudal Patriot Amerika, satu sistem Patriot ini kurang lebih 8 kendaraan peluncur. Satu kendaraan peluncur memuat 4 rudal. Jadi dalam salvo pertama satu sistem rudal Patriot itu berisi 32 rudal. Dan dari video-video yang beredar itu setidaknya hampir 30 juga ya sempat ditembakkan oleh sistem rudal itu, terus kemudian terjadi 2 ledakan di situs penembakan. Tidak bisa diatasi. Nah, ini juga menarik karena beberapa hari yang lalu media barat, bahkan termasuk Pentagon, mengembangkan klaim bahwa sistem Patriot yang dikirimkan ke Ukraina berhasil menembak rudal Kinsal. Bahkan itu menjadi pernyataan resmi dari Pentagon lewat Brigjen Patrick Ryder, jurubicara pers dari Pentagon, membenarkan laporan Ukraina itu. Nah, mungkin kalau benar hari ini sistem Patriot dia dihancurkan oleh rudal Kinsal, ya mungkin itu menjawab. Kita tidak tahu, karena juga nggak menyampaikan rinciannya Kementerian Pertahanan Rusia. Ya, dari beberapa dokumentasi yang muncul itu sangat jauh, karena salah satunya yang ditunjukkan oleh wali kota Kiev, ya ada kepala meledak, itu ya sangat jauh berbeda dengan gambar dari
warhead atau kepala meledak gensal yang diketahui umum sangat jauh berbeda. Ya, klaimnya hanya berdasarkan itu bahwa mereka berhasil menembak jatuh gensal. Nah, saya kira jika hari ini Rusia menghancurkan Patriot dengan rudal gensal, ya mungkin tujuannya untuk menjawab itu, tapi kita tidak tahu. Ya, dan konsepsi yang dipakai para seniman bahwa tentara Rusia banyak mengalami persoalan di lapangan, kemunduran strategis, kekurangan sudah bla-bla-bla, memang mereka bertujuan membangun persepsi bahwa bantuan senjata yang diberikan oleh Barat itu efektif, itu untuk membantu ofensif Ukraina hingga mencapai keberhasilan yang kita tidak tahu fakta di lapangannya sangat bertentangan. Narasi palsu itu mereka penting itu karena untuk meyakinkan publik mereka, karena kalau tidak kemudian dukungan Barat untuk perang proksi di Ukraina akan banyak dipertanyakan oleh publik. Sehingga itu dalam konteks optik politik itu membahayakan misalnya langkah mereka dalam untuk kepentingan elektoral di masing-masing negara Barat, kemudian juga membuat dorongan untuk mengejar perdamaian menjadi sangat kuat di Barat. Takutan mereka itu. Dan memang benar bahwa yang berkeinginan untuk memperpanjang perang proksi ini Barat. Kalau kita ingat bahwa pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina itu hampir selesai di bulan pertama, hampir final di bulan April atau bulan pertama dari konflik militer yang terjadi, yang kemudian dibypass oleh Barat, terutama dengan kedatangan Boris Johnson waktu itu ke Kiev untuk menghentikan proses damai. Kita tidak tahu pembicaraan di belakang layar. Yang jelas mungkin ancaman kalau melanjutkan pembicaraan damai nggak akan ada bantuan dari Barat. Apa kita tidak tahu. Tapi yang jelas memang tujuan dari Barat memang untuk terus memperpanjang perang ini. Itu cara untuk mereka mempertahankan dominasi dan hegemonia yang mulai mendapat tantangan di mana-mana, tidak hanya oleh Rusia tapi juga dari Afrika Latin dan sebagainya. Proses dedolarisasi yang berbagai macam bentuknya, tapi proses terus terjadi. Itu mereka tidak boleh kalah, karena kalau kalah dalam keyakinan mereka, ekonomi mereka akan hancur. Seperti itu. Nah, hal yang lain adalah Barat tidak mempunyai solusi atau jalan keluar dari konfliknya dengan Rusia, terutama terkait proposal Rusia pada bulan Desember 2021 soal proposal keamanan Eropa Barat, di mana Rusia menuntut NATO untuk kembali ke garis tahun 1997. Eksistensi keamanan Rusia harus hormati, dan itu tuntutan yang tidak ada pilihan buat NATO, menyerah atau menerima atau
Kalau tidak benar berarti perang lagi. Karena bagi Rusia posisinya sudah eksistensial, mengancam keamanan nasional mereka, dan ini bukan kali pertama mereka menyampaikan itu. Mereka sudah menyampaikan hampir 3 dekade bahwa tidak bisa diterima perbatasan NATO mendekati perbatasan Rusia. Itu posisi yang menjadi harga mati di Rusia. Jadi ada situasi yang tidak terdamaikan, dan Ukraina berada di tengah-tengah situasi. Ya mungkin beberapa hal yang menarik beberapa hari ini dari perkembangan operasi militer khusus Rusia di Ukraina yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan pergi dulu buat saya.